Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan bagi kita pada hari ini yaitu tertulis dalam Mazmur pasal 118 ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Demikian firman Tuhan. Berseru kepada Allah yang memberi kelegaan. Jemaat yang baik hati, apakah keadaan yang membuat kita tersesat? Bisa saja pergumulan yang berat karena sakit penyakit, anak-anak yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, bahkan sampai dikuasai narkoba, judi online, pinjaman online karena keinginan daging. Ada juga karena kematian orang yang dikasihinya atau kesulitan melanjutkan kehidupan untuk makan dan minum. Pertanyaan berikut, apakah yang kita lakukan? Langkah apa yang kita lakukan selanjutnya setelah menghadapi kesesakan? Di tengah pergumulan yang berat, seolah-olah gelap mata iman memandang pada masa depan. Terkadang ada saja yang jatuh kepada keputusasaan, mengeluh, tidak berniat melanjutkan kehidupan dengan menyiksa diri, bahkan sampai bunuh diri. Ada juga yang bertanya-tanya kepada Tuhan karena menganggap Allah sedang tidak adil pada situasi yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Pada dasarnya, Allah tidak menginginkan keputusasaan, sungut-sungut, dan lain-lainnya terjadi. Buktinya, Allah bekerja dalam diri umatnya terlebih dahulu melalui tokoh-tokoh Alkitab. Dan bangsa Israel, bangsa-bangsa lain dalam Alkitab. Secara khusus dalam nas ini, Allah memakai pemazmur Daud untuk mengajak setiap orang agar tetap berseru kepada Tuhan pada waktu kesesakan itu terjadi. Berseru di dalam doa, karena hanya Allah yang setia mendengar setiap pergumulan kita. Dia tempat curhat terbaik, curahan hati. Dia Allah yang tidak hanya menciptakan, kemudian mengabaikan atau membiarkan umatnya. Namun ia tahu bagaimana memelihara, mendidik, memperhatikan setiap umatnya dalam setiap waktu, dalam suka dan duka. Itu sebabnya nas ini sekaligus ajakan bagi kita untuk datang berseru, berdoa kepada Allah yang mendengar, memperhatikan setiap seruan kita. Seperti nyanyian kita, Hona loja, Hona sorat, posroham di debata. Datanglah kepada Dia dengan kerendahan hati. Kita akan mendapatkan kelegaan. Kelegaan di sini seperti seseorang yang sedang sangat haus, dan ketika ada seteguk air mineral, ia akan merasakan kebahagiaan, kepuasan. Bukan harus diberi es teh, jus, kopi, dan lain-lain. Artinya, yang datang kepada Allah tidak harus diberikan jawaban secara langsung tentang persoalan, namun ada keyakinan bahwa Allah akan menolong, dan kelegaan itu akan kita terima sebab kita menyampaikan pada Allah tempat yang tepat berseru. Kelegaan itu berarti ketenangan hati, kedamaian hati, dan pikiran. Untuk itu, apapun pergumulan hidup kita saat ini, pergumulan itu sampaikan padanya dalam doa dengan kesungguhan hati. Yakinlah Tuhan mendengarkan doa kita dan menjawab doa kita indah pada waktunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas ini juga sekaligus mengingatkan kita dengan banyaknya orang yang meluapkan isi hatinya bukan dengan berdoa,
namun menyampaikan pergumulannya di media sosial dengan tujuan yang kosong, hanya sekedar meluapkan isi hati saja. Untuk itu, kita diingatkan saat ini, yakinlah kepada teman atau sahabat atau keluarga kita bercerita, mereka hanya sebagai pendengar saja. Itu pun tidak bisa kita pastikan sebagai pendengar atau pemberi solusi setia. Bukan berarti tidak boleh berbicara kepada rekan kita. Namun, baiklah kita sadar bahwa hanya Allah yang menjadi satu-satunya memberikan kelegaan untuk tempat kita berseru dalam kesesakan. Percayalah, Dia hadir setia dalam setiap musim kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas nafas hidup yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Engkau mengizinkan segala sesuatu terjadi kepada kami, dan Engkau menolong kami dalam situasi yang terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.